Apa sah laki-laki solat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki solat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat sudah tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Ilaha illallah. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa, hebat. Entah emas tak kuningan. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat, tak sholat mana mau dapat? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi, berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Saya tahu, ku tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar ya. Subuh 4.38. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam, kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh sholat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan dibangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30, ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat.
Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khuz, ambil. Ambil zakat, khuz, ambil. Bukan, hai orang beriman, berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang enggak mau enggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khuz, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat. PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat ke Basnas. Yang tak mau bayar zakat tekan materi 6.000, siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa apa tak bisa? Sudah, kata Pak Wali. Sudah diterapkan. Langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan, perda bayar zakat, langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten. 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10 saya bilang. Kami 15 kata. Dalam hati saya, Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah tanya dulu. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul itu. Mau labuh itu 15 M dulu. 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena enggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, komat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5 itu. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Apa pendapat Ustaz tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi itu? Kalian mancing-mancing ah. Udah banyak komentar udah. Ikuti aja yang udah ada tuh. Saya yang beban lama aja belum selesai lagi. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i.
Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua, tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang, betul? Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang disertasi Dr. Abdul Aziz mengenai seks pranikah? Ini tulisan seorang bernama Sahrur. Siapa namanya? Sahrur. Bukan Pak Sahrul. Pak Sahrul Pak wali kita. Seorang laki-laki namanya Sahrur. Sahrur artinya burung. Nama jenis burung, hitam warnanya. Itu nama dia, orang Suriah. Sahrur ini kuliahnya di Moskow. Aliran pemikirannya kiri. Apa itu maknanya kalau kiri? Komunis. Sahrur ini komunis. Sekolahnya di Moskow. Pulang dia dari Moskow, dibacanya Quran, dilepaskannya dari asbabun nuzul, dilepaskannya dari nasikh mansukh, dilepaskannya dari tafsir bil ma'thur, ditafsirkannya dengan pakai otak dia sendiri, dipakainya dengan ilmu bahasa. Pendekatannya dia selalu pakai bahasa. Makanya menurut Sahrur, aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut saja, yaitu payudara dan kemaluan. Itu saja yang wajib ditutup, yang lain boleh dibuka. Sahrur ini sudah lama kontroversi. Tahun 90 dia sudah mengeluarkan buku itu, namanya Alkitab wal Quran. Cuman baru sekarang dipopulerkan, ditulis, dibawa ke kampus, lalu disidangkan, dan pada akhirnya menjadi kehebohan. Ingat, ada ilmu, tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu, adalah akhlak. Mana akhlak kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai para cendekiawan-cendekiawan, jaga akhlak. Karena keilmuan kita akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira apa efeknya? Mengeluarkan disertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan suka sama suka tidak dianggap sebagai zina. Kira-kira apa efek positifnya terhadap umat? Tak ada. Semua agama di dunia ini mengharamkan zina. Agama apapun. Tanyalah kawan-kawan kita yang Tionghoa, Konghucu, tanya saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, tanya sama dia, apakah dibenarkan? Tidak. Tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina. Na'udzubillah. Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya? Perempuan yang berhalangan boleh berwudhu, perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir, yang tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh i'tikaf di masjid, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Adapun berzikir tetap. Baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh. Mana itu ayat sebagai doa? Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu adalah ayat Quran, tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya, itu doa. Tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tak dikasihnya contoh bid'ahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu bid'ah. Kalian jangan baca Yasin lagi. Baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, cuman apa Ustaz? Baca aja terus sampai dia capek. Dua kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan Bapak Ibu Yasinan, Bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek.
Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku dah aku suruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya? Yang lain dibacanya juga. Cuma Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakratul maut, baca Yasin. Makanya kalau ada orang sakratul maut, bacakan Yasin. 2 gendang ya. Kalau tak sehat mati. Kadang laki-laki ini banyak marah sama bininya. Apa kau nih baca-baca Yasin aja? Bang, aku baca ini persiapan untuk abang juga. Nanti kalau bapak tu agak-agak demam sikit aja. Yasin. Insya Allah bang, 2 gendang ini bang. Kalau tak sehat abang gul. Pak Ustaz Abdul Somad mohon doakan putra kami Empatli bangsawan diterima di sekolah kedinasan Akmil Akademi Militer. Di akhir majlis kita doa. Ibunya bapaknya tiap malam baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin ini diterimalah anakku hendaknya. Baca Yasin, habis baca Yasin. Dari mana dalilnya ini bisa kami tengok? Baca tafsir Ibnu Katsir. La muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, dimudahkan Allah. Saya kuliah sudah 4 tahun, tapi masih semester 4. Harusnya sudah semester 8. Saya tak bisa lanjut karena kampus saya tak lengkap peralatannya. Oh, bukan salah dia. Oke, jangan mudah kita suuzon. Harusnya di semester 5 ini saya ujian dan praktek. Saya galau Pak Ustadz, umur sudah 25 tahun. Kapan lagi saya mau menyenangkan keluarga dan menjadi mandiri? Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Pindah aja kampus lain. Apa dipertahankan situ? Jangankan kau, kami pun membacanya galau. Apa 4 tahun? Kira kampus lain. Banyak universitas berserak-serak di Kepulauan Riau. Susah dipertahankan situ. Yang perlu dipertahankan itu sehidup semati denganmu, Mas. Itu kalau nikah. Kalau sama kampus apa pula sehidup semati? Biar kampus itu mati. Ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat. Apa yang perlu saya lakukan Pak Ustadz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Takkan bangkit lagi ke atas. Terus saja sujud. Rabbi fil warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu Akbar. Duduk lagi. Sujud lagi. Sujud 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa doa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam aja. Pas salam, kau kenapa tak sujud sahwi? Yang lupa kan dia, aku tidak. Ini nak ikut imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Yang tak baca kunut tu mazhab apa Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Haram waktu Bapak Ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh. Tidak. Masjidil Haram tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi revolusi King Abdul